Sekarang masuk ke kaidah yang kedua. Kaidah 18 itu juga sepertinya sama. Yaitu al-yakin la yazulu bisyak. Ini kaidah yang besar ini yang kedua, Pak. Kalau kaidah yang pertama tadi apa? Al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu sesuai dengan apa? Niatnya masing-masing. Sekarang kaidah yang kedua. Al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa hilang dengan sebatas keraguan. Ingat ya, ini kaidah penting banget nih dalam kehidupan kita, Pak. Bahwa yang ragu tidak boleh mengalahkan yang yakin. Yang yakin tidak boleh dikalahkan sama yang ragu. Ingat tuh, Pak. Kaidah ini penting banget. Nanti akan kita sebutkan penjelasannya ya. Mudah sekali insya Allah aplikasinya, Pak. Ya. Maksudnya sesuatu yang sifatnya yakin tidak bisa dihilangkan kecuali dengan yang yakin lagi. Tidak boleh dihilangkan dengan yang sifatnya ragu. Itu maksudnya. Ya. Dalam kehidupan kita, Pak, banyak terkadang orang lebih memilih yang ragu daripada dan meninggalkan yang yakin. Contoh misalnya, suami istri sudah hidup 15 tahun dan sudah saling percaya. Tiba-tiba ada orang yang nggak kenal, baru kenal, memberitahu, tahu nggak suami kamu begini, begini, begini. Tahu tuh langsung percaya sama dia. Padahal dia sudah 15 tahun secara yakin suaminya baik. Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal, yang ucapannya meragukan, bisa jadi benar, bisa jadi apa? Salah. Tiba-tiba menerima yang ragu, meninggalkan yang banyak terjadi, Pak. Antum sudah berteman sama teman antum 8 tahun dan antum sudah tahu dan kenal bagaimana sifatnya. Orangnya baik, jujur, soleh. Tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal menjelek-jelekan teman antum, tiba-tiba antum langsung percaya sama orang tersebut. Aneh. Antum namanya membuang yang yakin, mengambil yang apa? Yang ragu. Antum ragu, ini ibadah bid'ah apa enggak? Padahal yang yakin adalah pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Tahu-tahu antum lakukan itu. Itu namanya antum mengambil yang ragu, tinggalin yang ini praktek kebalikan. Yang benar adalah ambil yang yakin, buang yang apa? Yang ragu. Banyak permasalahan dalam masalah ini, Pak. Iya. Contoh lagi, hadis dhaif itu menghasilkan keraguan tidak, Pak? Iya. Yang namanya hadis dhaif itu menghasilkan keraguan apakah berasal dari Nabi atau tidak. Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Dan dua kemungkinan sama-sama kuat. Kalau antum mengamalkan hadis dhaif, antum sama saja mengamalkan sesuatu yang meragukan. Sementara Nabi mengatakan da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak apa? Meragukan. Ambil yang yakin, buang yang apa? Yang ragu. Ya. Contoh lagi yang mengamalkan keraguan, Pak. Yang disebut dengan imsak. Kamu jangan makan, udah imsak. Padahal imsak itu kan sebatas kehati-hatian, takut-takut pas makan masuk subuh. Imsak itu sebatas apa kehati-hatian dan kehati-hatian itu, Pak, bahkan di bawah keraguan sebetulnya. Bagi pemilik mobil F1249LF, harap dipindahkan mobilnya. Karena mobil di belakangnya mau keluar. F1249LF. Jangan-jangan mobil saya ini. Saya nggak hafal soalnya. Awat ya. Taib, akhi.
Ya, ketika antum imsak, antum mengamalkan sesuatu yang ragu, Pak. Padahal yang yakin pada asalnya, malam masih ada. Sampai ada bukti yang kuat subuh sudah masuk. Akhirnya antum mengambil yang ragu, malah meninggalkan yang yakin. Ini semua praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kaidah ini. Nah, bagaimana praktek yang benar? Lihat di halaman 22 itu ya. Contoh, kalau ada orang yang yakin dia berhadas, yakin dia. Dia yakin tadi jam 11 saya sudah buang air, tapi ragu. Setelah buang air tadi saya wudhu apa enggak ya? Kayaknya wudhu deh, kayaknya enggak. Sementara yang yakin antum udah buang air. Maka pada waktu itu ambil yang mana, Pak? Yang yakin dong. Maka pada waktu antum wajib nggak berwudu lagi? Wajib. Atau sebaliknya, antum sudah yakin tadi jam 11 wudu. Tapi setelah itu saya kentut apa enggak ya? Kentut enggak ya? Kentut enggak ya? Sampai ada yang nanya sama temannya, "Akhi, tadi saya kentut enggak ya?" Iya. Maka kita katakan, akhi, buang yang ragu. Yang ragu di sini apa? Batal apa enggaknya? Yang yakin kita sudah wudu tadi jam 11. Ya udah, enggak perlu wudu lagi. Kecuali pas setelah selesai, antum ingat, oh iya tadi setengah 12 kentut. Wajib wudu lagi dan mengulangi sholat. Ya. Kalau kita ragu, apakah air ini terkena najis atau tidak, maka kita kembalikan kepada asalnya. Bahwa pada asalnya air itu suci. Ya. Sekarang kita akan membahas cabang-cabang kaidah ini. Cabang kaidah ini yang pertama, ma sabata bil yakin la yartafi'u illa bil yakin. Apa-apa yang ditetapkan dengan perkara yang yakin tidak boleh diangkat kecuali dengan perkara yang yakin lagi. Ya. Apa yang dimaksud dengan yakin di sini yaitu al-istishab, itu hukum asal. Ya. Hukum asal. Maka ya, kalau kita yakin jam 11 sudah wudu, lalu kemudian muncul keraguan setelah keyakinan batal atau tidak, maka yang yakin tadi sudah wudu. Tidak boleh dihilangkan kecuali dengan yang yakin lagi. Paham tidak? Iya. Demikian pula orang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat, sapi dan kambing dan unta. Lalu ia ragu apakah ia sudah bayar semuanya atau belum. Maka dia wajib bayar seluruhnya. Karena pada asalnya dia belum bayar. Antum ragu, ini sudah masuk safar apa belum? Kalau masuk safar berarti dikosor. Kalau nggak masuk safar berarti nggak boleh dikosor. Bingung nih, saya dari Jakarta ke puncak itu udah safar apa belum? Masih ragu. Maka yang pada asalnya sholat tidak boleh dikosor sampai yakin bahwa antum memang sudah safar. Ya udah kosor. Tapi kalau antum masih ragu, ini sudah masuk safar apa belum? Selama ragu nggak boleh kosor. Paham tidak, Pak? Iya. Nah ini banyak sekali permasalahan ini, Pak. Sering terjadi. Ini saya ke puncak udah kosor, sudah apa? Karena kan khilaf para ulama tentang masalah apa? Jarak safar. Ada yang mengatakan jarak safar sekian, 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 sekian. Nah, antum masih bingung nih. Kalau misalnya Jakarta, Bandung semua sepakat misalnya itu sudah safar. Tapi kalau Jakarta ke mana? Ke Bogor misalnya. Atau ke Puncak misalnya. Orang banyak yang ragu, udah safar apa belum nih? Maka pada waktu itu kalau memang masih ragu, nggak boleh dikosor. Iya. Kaidah yang kedua, al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya ditetapkan sesuai dengan yang ada sebelumnya. Sesuatu yang telah eksis di zaman dahulu, baik itu keberadaannya atau ketidakberadaannya, maka tetap pada keadaannya yang dulu dan tidak berubah sampai ada bukti yang menunjukkan perubahannya. Ya.
Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Contoh, kalau kita yakin bahwa kita sudah berwudu lalu kemudian terjadi keraguan apakah hadas atau tidak, maka dikembalikan kepada yang dulu. Ya. Kalau ada suami istri menikah, lalu si istri mengklaim bahwasanya suaminya tidak memberikan padanya hak berupa nafkah, pakaian dan yang lainnya. Dan sementara suami pun tidak punya bukti, maka pada waktu ucapan si istri diterima. Kalau kita sudah tahu bahwa harta itu milik si fulan, maka tidak boleh kita katakan bahwa itu bukan miliknya sampai ada bukti. Ya. Nah ini akal Islam. Ini kaidah daripada al-aslu baqa'u makana ala makana. Ya, yang artinya pada asalnya ditetapkan dengan keadaan sebelumnya. Akal Islam. Demikian pula kita sahur. Kita ragu sahur apakah sudah masuk waktu subuh apa belum. Maka pada asalnya belum. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Jadi pada asalnya sesuatu itu dikembalikan kepada yang ada terlebih dahulu. Adapun yang baru datang tiba-tiba, ya, kalau itu sifatnya meragukan, ditolak. Dikembalikan kepada yang dulu. Dan banyak lagi contohnya. Antum misalnya ragu, saya sudah talak istri satu apa dua ya? Lupa saya. Mentalak istri satu apa dua. Maka kita kembalikan kepada yang dulu. Pada asalnya belum ada talak. Berarti apa? Ambil satu. Duanya dibuang. Paham tidak Pak? Iya. Kaidah selanjutnya, al-aslu bara'atu dhimmah. Pada asalnya seseorang itu lepas dari tanggungan. Kaidah ini diambil dari sebuah hadis. Nabi bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alal mudda'a alaih. Bukti orang yang untuk bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang dituduh. Ya. Karena orang yang dituduh itu pada asalnya tidak ada tanggungan apa-apa, Pak. Maka kewajiban dia cuma bersumpah saja. Adapun si penuduh, dia wajib bawa apa? Bukti. Antum nuduh si fulan. Ya. Maka yang nuduh wajib bawa bukti tidak, Pak? Wajib bawa bukti. Adapun yang dituduh pada asalnya dia tidak punya tanggungan apa-apa. Maka pada waktu itu cukup dia bersumpah kalau ternyata si penuduh tidak bisa bawa bukti yang kuat. Ya. Contoh dari kaidah ini apa? Apabila seseorang meminjamkan dengan mengatakan, aku pinjamkan kamu. Dengan syarat kamu harus menggantinya ya. Kemudian terjadi perselisihan setelah itu tentang ganti yang harus diberikan. Seperti apa gantinya? Maka pada waktu itu perkataan yang diambil adalah perkataan yang mengambil atau yang meminjam. Karena pada asalnya ia lepas dari tanggungan. Saya nih pinjamin sama kamu duit. Kemudian pas pembayaran mau bayar, oh saya kan bilang dulu pakai emas. Oh nggak bisa, kamu bilangnya nggak, oh nggak bisa dan yang lainnya. Maka pada asalnya harus pakai duit, nggak boleh pakai yang lain. Ya, saya ini pinjemin nih mobil, atau saya pinjemin ya, kemudian disuruh ganti. Tapi kemudian terjadi persengketaan antara si peminjam dengan yang meminjamkan. Dan tidak ada bukti, maka pada waktu itu yang diterima perkataan yang meminjam. Ya. Kaidah selanjutnya nomor 4. Pada asalnya segala sesuatu dan benda itu hukumnya mubah. Pada asalnya segala sesuatu dan benda itu hukumnya mubah. Kecuali ada dalil yang menunjukkan. Al-aslu fil asya wal a'yan al-ibahah. Ini yang berhubungan dengan masalah dunia, Pak. Yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Halal, mubah. Gak boleh kita katakan haram sampai ada dalil.
Contoh antum ragu, nggak tahu hukumnya. Apa hukum makan tupai? Tupai. Ada nggak dalilnya dari Al-Quran dan hadis yang mengharamkan? Nggak ada. Kembalikan bahwa segala sesuatu pada asalnya halal. Ya udah jangan diharamkan kalau ada, kecuali kalau ada apa? Dalil. Antum ragu. Kepiting haram apa halal ya? Kita katakan mana dalil yang mengharamkan? Oh karena kan dia hidup di dua alam. Emang ada dalil yang mengharamkan hidup dua alam? Kodok itu kan cuma kodok. Apakah dikiaskan kepada kodok semua yang hidup dua alam? Nggak ada. Nggak ada dalilnya. Karena di zaman Nabi yang hidup di dua alam juga banyak. Tapi kenapa yang Rasulullah haramkan cuma kodok, yang lain nggak diharamkan? Maka kepiting halal, nggak masalah, silah. Iya. Ini ya. Jadi pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia, pada asalnya apa? Halal. Jerapah. Ada nggak dalil yang mengharamkan, Pak? Daging jerapah. Nggak ada. Maka pada asalnya apa? Halal. Keledai. Ada nggak dalil yang mengharamkan? Ada kalau itu. Haina. Tahu nggak haina? Tahu kan haina? Dia termasuk jenis apa itu? Binatang buas tidak, Pak? Binatang buas pada asalnya hukumnya apa, Pak? Haram. Tapi masalahnya ada dalil. Nabi menghalalkan dagingnya. Untuk haina, khusus untuk haina dari binatang buas, halal. Boleh diburu dan boleh dimakan dagingnya. Iya. Gajah, ada nggak dalil yang mengharamkan, Pak? Hah? Nggak ada. Makan daging gajah boleh? Boleh, halal. Nggak ada dalil yang mengharamkan kok. Kenapa? Kaidahnya tadi, pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia atau benda apa? Halal, mubah, nggak apa-apa. Iya. Kalau misalnya antum masih ragu nih, ini makanan mengandung babi apa enggak? Ada yang bilang katanya mengandung babi, ada yang mengatakan enggak. Maka antum nggak boleh haramkan dulu, tapi juga jangan dimakan dulu. Kenapa? Karena sebagai hatian kata para ulama itu membabil waro. Ya. Yang kelima, al aslu fil abdo at-tahrim. Pada asalnya kemaluan itu haram. Pada asalnya kemaluan itu apa? Haram. Contoh apabila tercampur istrinya dengan wanita yang lain dan tidak tahu mana istrinya, maka tidak boleh beristihad bahwa ini istri saya. Karena pada asalnya kemaluan itu haram. Kalau antum tahu di sebuah desa, di desa ini ternyata cuma sedikit perempuannya, paling cuma 5 orang. Dan antum tahu salah satunya ada saudara sepersusuan antum. Paham tidak, Pak? Maka boleh nggak antum menikahi salah satunya? Nggak boleh. Karena masalahnya ada sepersusuan. Ya. Demikian pula ya akal Islam. Masalah kemaluan ini pada asalnya apa? Haram, ingat. Ya. Demikian pula kalau misalnya dia mempunyai beberapa budak wanita lalu salah satunya dimerdekakan oleh dia. Tapi dia lupa mana yang dimerdekakan ini. Sementara kalau sudah merdeka tentu tidak boleh disetubuhi oleh majikannya. Maka pada waktu itu ia tidak boleh mensetubuhi mereka semua. Sampai betul-betul yakin mana yang sudah dimerdekakan. Ya. Kemudian demikian pula kalau dia misalnya punya 4 istri, kemudian dia menceraikan salah satunya. Tapi lupa mana yang dicerain. Yang mana yang saya ceraiin? Maka seperti tawakuf, nggak boleh disetubuhi dulu semuanya. Sampai ada yang jelas betul, yang ini yang sudah diceraikan. Ya. Yang keenam,
Al-aslu fi sifat awil umur al-aridah al-adam. Pada asalnya berhubungan dengan sifat yang baru ada atau perkara-perkara yang baru ada itu tidak ada. Sifat itu ada dua macam, ada yang sifat asli, dari dulunya udah begitu. Iya. Contohnya barang dagangan pada asalnya nggak ada aibnya, Pak. Adapun aib itu sifat yang baru. Yang kedua sifat yang baru ada bukan asli. Contoh aib yang ada pada barang. Maka jadi kaidah ini ketika terjadi perselisihan nih dalam menetapkan sifat yang baru ada, apakah ada atau tidak ada, maka yang dipegang adalah pendapat yang mengatakan tidak ada. Karena memang itu adalah merupakan ya sifat aslinya. Terjadi perbedaan penjual dan pembeli. Kata penjual, ini barang saya sudah tahu Pak, nggak ada aibnya Pak. Si pembeli bilang, ada kok, tuh lihat buktinya, ada nih. Si penjual mengatakan, saya sudah periksa sebelum saya beli juga. Dan sudah saya tahu banget, nggak ada apa aibnya. Akhirnya terjadi pertikaian antara dua orang ini. Mana yang diambil pendapatnya? Penjual apa pembeli? Penjual. Kenapa? Karena pada asalnya apa? Barang itu tidak ada aibnya. Kecuali kata para ulama, kalau kita tahu penjualnya suka bohong. Kita tahu memang si penjualnya apa? Nggak bisa dipercaya. Maka pada waktu itu diberikan pendapat si pembeli. Ya, si pembelinya juga orangnya takwa misalnya soleh. Tapi kalau dua-duanya tukang bohong, susah nih Pak. Si penjual tukang bohong, si pembeli juga tukang bohong. Dua-duanya tukang bohong. Mana yang diambil ini? Wah ini tawakuf ini. Ya, ikhwata Islam. Ya. Contoh lagi, apabila ada dua orang yang melakukan akad mudharabah bagi hasil. Lalu si pemilik harta, pemilik modal mengatakan bahwa sudah ada keuntungan 1.000. Sementara temannya mengatakan belum ada keuntungan. Maka pada waktu itu yang mengatakan belum ada, itu yang kuat. Karena pada asalnya memang belum ada keuntungan. Karena keuntungan itu baru ada muncul. Pak. Ya. Kalau ada orang yang menjual sapi, kemudian si pembeli mau mengembalikannya dengan klaim katanya sapi ini tidak mengeluarkan susu. Si penjual mengingkari berdasarkan bahwa memang sapi itu pada aslinya tidak untuk diambil susunya. Karena ia bukan sapi susu. Maka pada waktu yang dipegang adalah si penjual. Bukan klaim si pembeli. Paham tidak Pak? Kaidah yang ketujuh. Maaf ini cepat-cepat nih Pak, ngejar waktu. Ya, karena cuma sampai jam 11. Kaidah ketujuh, al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Pada asalnya kejadian itu dinisbatkan kepada waktunya yang paling dekat. Pada asalnya kejadian itu dinisbatkan kepada waktunya yang paling dekat. Maksudnya apabila terjadi perselisihan, maka dilihat kepada waktu yang paling dekat itu yang dihukumi untuknya. Contoh misal kalau ada seorang muslim meninggal dunia, sementara istrinya seorang Nasrani, lalu kemudian istrinya mengaku bahwasanya dia sudah masuk Islam sebelum meninggal dunia suaminya. Namun ahli waris yang lain mengatakan bahwa ia masuk Islam setelah meninggal. Maka pada waktu itu yang diterima adalah pendapat ahli waris. Karena itu yang paling dekat sehingga si istri tidak mendapatkan warisan. Karena kan Rasulullah mengatakan apa? La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang kafir tidak boleh dapat warisan dari muslim. Dan orang muslim tidak boleh dapat warisan dari kafir. Nah, ini si A muslim, istrinya Nasrani. Ketika meninggal dunia, istri nggak boleh dapat warisan kalau dia tetap Nasrani. Tapi kemudian si istri mengklaim, saya udah masuk Islam kok sebelum dia meninggal. Ahli warisnya mengatakan, enggak. Mana bukti kamu sudah masuk Islam?
Kamu baru masuk Islam setelah meninggal. Paham tidak, Pak? Makanya diterima pada waktu itu pendapat ahli waris. Ya. Kalau terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli di mana penjual mengklaim bahwa sebelum akad jual beli bahwa barang tersebut tidak ada aibnya, sedangkan pembeli mengklaim terjadi aib sebelumnya. Maka pada waktu itu karena si pembeli ini mengatakan bahwa barang itu ada aibnya sementara si penjual mengatakan tidak ada aibnya dan bahwasanya aib itu ada setelah terjadinya akad jual beli, maka pendapat yang dipegang adalah pendapat si penjual. Karena yang paling dekat waktunya. Karena kan sebelum dia katakan ini ada aibnya, kapan terjadi aib? Ayo. Kata dia sebelum saya jual beli juga akad nggak ada aibnya kok. Saya tahu barangnya, Pak, masalahnya saya yang beli, yang jual. Ya, ketika akad jual beli itu sudah, waktu itu juga kamu sudah buka kok, lihat. Kok sekarang tiba-tiba kamu mengklaim? Karena bisa jadi, Pak, adanya cacat itu setelah akibat keteledoran siapa? Si pembeli. Ya, akibat keteledoran si pembeli, entah itu jatuh dan yang lainnya, mungkin dia nggak tahu dan yang lainnya, ya, maka tetap yang menjadi pegangan pendapat siapa? Penjual. Ya. Kecuali kalau si pembeli punya bukti yang sangat kuat sekali. Ya. Kaidah yang ke-8. Al-aslu fil ibadat al-hadar wa fil adat al-ibahah. Kaidah penting nih, Pak. Pak, yang berhubungan dengan masalah ibadah pada asalnya tidak boleh. Lihat. Sedangkan yang berhubungan dengan adat kebiasaan pada asalnya apa? Boleh. Saya mau tanya, Pak. Permainan itu hubungannya dengan ibadah atau adat kebiasaan? Adat kebiasaan. Maka adat kebiasaan pada asalnya mubah tidak, Pak? Mubah boleh. Kecuali kalau ada dalil yang jelas bahwasanya itu adalah haram. Contoh main lato-lato. Tak tok, tak tok, tak tok, tak tok, tak tok, tok. Adat kebiasaan. Maka kita katakan hukumnya asalnya apa, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kecuali kalau mengganggu orang. Maka diharamkan karena mengganggu orangnya itu. Ya. Antum punya di masyarakat kita anak-anak kecil punya permainan-permainan. Yang satu main apa? Apa sih? Dampu. Kalau saya dulu main dampu, Pak. Pakai batu itu, lempar pakai batu, ya. Pakai kaki dan yang lainnya. Boleh, nggak masalah. Permainan. Waktu kecil saya dulu suka main apa? Patung-patungan. Jadi patung. Jadi patung. Nanti digodain sama teman-temannya. Biar apa? Ketawa atau yang lainnya. Yang tergoda gantian. Boleh, nggak masalah. Karena itu pada asalnya mubah, permainan. Itu berhubungan dengan adat kebiasaan saja. Tidak boleh diharamkan hanya karena misalnya yang melakukannya orang kafir. Ya. Sekarang saya mau tanya, Pak. Main bola, asalnya dari mana? Main bola asalnya dari mana? Kafir apa muslim? Ada nggak ulama yang mengharamkan? Nggak ada. Dia yang mengharamkan kalau itu apa? Tertampak auratnya atau menimbulkan apa? Perselisihan dan yang lainnya. Adapun kalau bersih dari itu, silakan saja. Itu permainan kok. Padahal itu asalnya bukan dari orang Islam loh, Pak. Dan rata-rata kita lihat yang main bola itu orang-orang kafir, bukan orang Islam. Banyak yang dimasyhurkan itu, Pak. Iya. Volleyball, asalnya dari mana? Volleyball. Bukan dari orang Islam, bukan. Apa ada ulama yang mengkafirkan lagi? Yang mengharamkan? Tidak ada. Kenapa? Karena memang pada asalnya yang berhubungan dengan kebiasaan, adat, permainan, dan yang lainnya, silakan, halal. Halal. Iya.
Beda dengan masalah ibadah. Kalau ibadah itu masalahnya hubungannya dengan hak siapa? Allah. Allah yang diibadahi, maka Allah diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Maka pada asalnya manusia tidak dibebani dengan ibadah. Maka ibadah pada asalnya apa? Tidak boleh. Maka kalau ada orang yang mengklaim ini ibadah sunnah, mana dalilnya? Cuma masalahnya Pak, yang lucunya Pak, ketika kita mengatakan itu bid'ah, orang yang mengatakan, mereka bertanya Pak, mana dalilnya itu bid'ah? Kita katakan justru kita yang mengatakan itu boleh atau sunnah atau wajib, yang minta dalil, mana dalilnya? Karena pada asalnya ibadah itu memang tidak boleh. Sampai ada dalil. Ya, ibadah itu hak Allah bukan hak ente. Anda tidak punya hak untuk bikin-bikin apa? Ibadah. Nah ini saudaraku sekalian. Ya. Mana dalil kaidah ini? Banyak ya. Di antaranya hadis, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ini tertolak. Hadis yang kedua apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dari urusan kami ini apa-apa yang bukan darinya, maka ia tertolak. Ya. Nah, ini akal Islam. Jadi dalam masalah dunia pada asalnya apa Pak? Dalam masalah dunia pada asalnya apa Pak? Mubah halal. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 29. Iya. Dan ini Pak sangat memudahkan. Pak. Ketika masalah ibadah itu pada asalnya hak tidak boleh, mudah buat kita jadinya. Kenapa? Karena ibadah itu beban tidak Pak? Beban. Sedangkan masalah dunia pada asalnya boleh, mudah buat kita. Alhamdulillah. Bayangkan kalau ternyata kebalikan. Pada asalnya masalah dunia haram. Waduh bingung nih Pak. Jadi setiap kita mau melakukan segala sesuatu harus nanya dulu dalilnya, susah. Ya. Karena yang masalah berhubungan dengan masalah dunia masuk padanya apa Pak? Gerakan kita, kebiasaan kita, permainan kita, ya, dan yang lainnya. Susah banget ini. Tapi ketika dikatakan masalah dunia pada asalnya mubah, alhamdulillah. Itu kemudahan yang luar biasa. Dan itu sesuai dengan agama kita yang mudah. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak pernah menjadikan kesulitan dalam agama ini. Rasulullah bersabda, "Inna dina yusrun." Agama ini apa? Mudah. Yang kesembilan, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya ucapan seseorang dibawa kepada maknanya yang hakiki dulu. Nggak boleh dibawa kepada makna yang lain kecuali dengan apa? Bukti. Kalau Anda boleh bilang sama antum, kemarin saya ngelihat singa. Apa yang antum pahami? Ngelihat binatang singa namanya. Nggak boleh antum kemudian jangan-jangan Ustadz maksud singa ini orang pemberani. Nggak boleh. Karena nggak ada bukti. Sekarang kalau misalnya antum bilang ke anak antum, "Nah, tolong beliin pensil, sono, pergi." Pulang-pulang bawa pulpen. Kira-kira antum marah nggak Pak? Disuruh beli pensil kok pulpen? Apa kata si anak? Yang saya pahami Pak dari kata-kata pensil itu kiasan. Sebagai alat tulis aja. Ya saya beli pulpen. Ana yakin antum nggak bisa terima itu Pak. Iya. Beda dong pensil sama pulpen. Pensil ya pensil, pulpennya pulpen gitu kan. Nah inilah Pak. Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis mengajak bicara kita itu sesuai yang kita pahami Pak. Bukan sesuai yang kita belum pahami. Maka tidak boleh memalingkan ucapan Allah dan Rasulnya kepada makna lain sampai ada dalil.
dari Allah dan Rasulnya bahwa maksudnya makna lain. Disinilah jatuhnya kesalahan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ketika Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arash. Makna yang langsung difahami dari kata istiwa ala itu apa? Beristiwa di atas arash. Kemudian mereka yang menolak sifat Allah tersebut mengatakan enggak. Maksud istiwa di sini istaula, menguasai. Ini jelas bertabrakan dengan maknanya yang hakiki. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Allah tegas mengatakan di situ secara makna hakiki bahwa Allah punya dua tangan. Mereka yang menolak sifat Allah dua tangan, mereka mengatakan apa? Enggak, yang dimaksud tangan di sini kekuasaan atau nikmat. Ini namanya memalingkan makna yang hakiki kepada makna yang lain tanpa dalil. Ini enggak boleh, Pak. Semua ulama, ya, ahli bahasa dan ahli usul fikih mengatakan, wajib kita memahami perkataan seseorang sesuai dengan makna yang hakiki dulu. Nggak boleh dipalingkan kepada makna yang lain kecuali dengan apa? Bukti yang nyata, yang jelas dan tegas. Ya. Nah ini akal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kaidah yang ke-10. Idza ta'adzaratil haqiqah yusaru ilal majaz. Apabila tidak mungkin dibawa kepada makna yang hakiki, nah ini. Baru kemudian dibawa kepada makna kiasan. Majaz namanya. Contoh, saya melihat singa menunggang kuda. Kalau antum mendengar ini, nggak mungkin antum membawa kata singa ini kepada makna yang hakiki, nggak mungkin, Pak. Masa ada singa menunggang kuda? Nggak mungkin ini. Pasti maknanya yang lain. Maksudnya seorang laki-laki yang pemberani. Nah, keadaan seperti ini tidak mungkin dibawa kepada maknanya yang apa? Yang hakiki. Mau tidak mau harus dibawa kepada makna yang lain. Majaz namanya, Pak. Kiasan. Paham tidak, Pak? Iya. Iya. Nah ini akal Islam saudara-saudaraku sekalian. Kemudian di halaman 36, sesuatu yang tidak mungkin dibawa kepada makna hakiki itu ada 3 macam. Silakan di halaman 36. Sesuatu yang tidak mungkin dibawa kepada makna yang hakiki ada 3 macam. Yang pertama ta'adzur hakiki. Karena ada udzur secara hakiki atau hakikatnya. Artinya tidak mungkin. Kalau ada orang yang berkata, saya mewakafkan harta saya untuk anak-anak saya. Dan ternyata dia tidak punya anak. Yang ada adalah cucu. Maka wajib dibawa kepada makna cucu. Karena sudah tidak mungkin lagi dibawa kepada maknanya yang hakiki. Paham nggak, Pak? Bapak paham kan, Pak? Insya Allah. Alhamdulillah. Bapak ini walaupun sudah tua semangat terus, Mas. Umurnya udah 70 lebih nih beliau. Iya. Yang kedua, ta'adzurun urfi. Karena udzur uruf atau kebiasaan. Orang yang berkata, angkat kakimu dari rumahku. Kata-kata angkat kaki bukan artinya secara makna hakiki. Diangkat kakinya gitu. Bukan. Tapi maksudnya secara uruf kebiasaan kita angkat kaki itu apa? Pergi kamu. Sekarang kalau ada orang bilang, angkat kaki kamu dari rumahku. Tahu-tahu dia angkat kaki. Ya, loh katanya suruh angkat kaki. Nggak bisa. Karena apa? Tidak bisa dibawa kepada makna secara bahasa. Karena ada makna yang lebih kuat, yaitu makna uruf. Kebiasaan. Ya. Yang ketiga ta'adzurun syar'i. Ya secara syariat. Adanya persengketaan di antara kedua belah pihak walaupun secara makna haknya adalah pertengkaran. Akan tetapi tentu makna yang hakiki itu tidak bisa dipakai karena adanya makna yang syariat. Seperti sholat. Sholat
pada asalnya secara bahasa artinya apa? Doa. Tapi secara syariat apa? Ibadah yang sudah tertentu. Maka kata sholat jangan dibawa kepada makna bahasa dulu. Wajib dibawa kepada makna syariat dulu. Paham tidak, Pak? Kesalahannya orang liberal, Pak. Mereka membawa makna sholat, puasa, zakat kepada makna bahasa dulu. Sebagian mereka mengatakan apa? Sholat kan berdoa. Ya cukup berdoa. Akhirnya di antara mereka ada yang nggak sholat. Hanya karena berdasarkan bahasa sholat itu adalah doa. Kita katakan salah besar. Karena makna hakiki daripada sholat adalah makna yang syar'i. Maknanya apa? Yang syar'i. Tidak boleh dibawa kepada makna bahasa kecuali kalau ada apa? Kada ada dalil dan bukti. Paham tidak, Pak? Nah ini ya. Kaidah yang ke-11, idza ta'adzara i'malul kalam yuhmal. Apabila suatu ucapan tidak untuk diamalkan, maka pada waktu itu tidak dianggap ucapan itu. Contoh, kalau ada orang yang mengaku kalau dia bapaknya si fulan, padahal si fulan jauh lebih tua dari dirinya. Ya, maka yang seperti ini nggak dianggap karena itu mustahil. Ngaku-ngaku saya bapaknya si Anu. Kamu umurnya berapa? Saya umurnya 45 tahun. Bapak si Anu umurnya 50 tahun. Mana mungkin itu jadi bapaknya? Maka ucapan ini nggak dianggap. Ya, karena tidak mungkin masalahnya. Beberapa sebab yang menyebabkan sebuah ucapan itu tidak diterima apa? Satu, bahwa ucapan tersebut tidak mungkin dibawa kepada makna yang hakiki ataupun majazi. Dua-duanya nggak bisa. Baik hakiki maupun kiasan nggak bisa dibawa. Contohnya tadi, Pak. Yang kedua, lafadznya mempunyai beberapa makna, dua atau lebih. Tapi tidak diketahui mana salah satu makna lafadz tersebut. Sulit ditentukan. Maka ini tidak bisa diamalkan. Iya. Nah, sebagian ulama ada yang berkata seperti Syekh bin Bas, Syekh Albani mengatakan apa? Rasulullah bersabda, la yamassul Qur'an ila tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Ikhtilaf para ulama makna suci di sini apa? Kata Syekh Albani, makna suci banyak. Suci artinya suci dari hadas besar. Atau suci dari hadas kecil. Atau suci artinya dia seorang mukmin. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Atau suci dari hadas, dari najis. Ini banyak maknanya ini. Dan tidak kita ketahui mana yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khilaf para ulama. Apakah kata-kata ini tidak boleh memegang Al-Quran kecuali yang suci, dibawa kepada seluruh maknanya yang tadi? Ataukah masuk kepada kaidah dalil kalau banyak kemungkinannya dan tidak diketahui mana yang pasti, maka tidak bisa dijadikan hujah. Sebagian ulama mengambil pendapat yang pertama. Masuk pada hadis ini seluruh maknanya. Berarti kalaupun antum cuma kentut, tidak boleh pegang Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan apa? Ya, dalil kalau dimasuki banyak kemungkinan dan tidak diketahui mana yang paling kuat, saqata anhul istidlal, maka tidak boleh dijadikan dalil. Ini pendapat Syekh Albani, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Ya Allah a'lam. Itu sebuah contoh saja sih Pak ya. Adapun mana yang rajih itu bukan di sini tempatnya ya. Tapi sebatas contoh saja. Ya. Yang ketiga, bahwa ucapan tersebut tidak benar secara syariat. Bagi akhwat yang karena sudah diumumkan tadi untuk akhwat jadwal makan jam 11. Jadi silakan yang mau makan akhwat makan dulu tafadhol. Adapun yang ikhwan kita tetap lanjut. Ya, tetap lanjut.
Yang ketiga, bahwasanya ucapan tersebut tidak benar secara syariat. Seperti orang yang mengatakan kepada kepada istrinya, saya akan talak kamu dengan talak 5. Ya nggak benar. Ya, karena talak cuma 3. Ya. Yang keempat, adanya kedustaan dalam ucapan tersebut. Seperti orang yang mengaku-ngaku kalau ada orang yang memotong tangannya, tapi ternyata tangannya nggak kenapa-napa. Dusta. Atau yang kelima, ucapan itu tidak dianggap apabila bertabrakan dengan syariat. Seperti orang yang mengatakan bahwa saudarinya mendapatkan warisan 2 kali lipat dari peninggal ayahnya. Ini nggak benar. Karena yang benar, bahwasanya yang dapat 2 kali lipat itu siapa? Laki-laki. Inilah sebab-sebab ditolaknya sebuah ucapan. Ya. Kaidah ke-12. Antum kalau pahami satu persatu kaidah ini manfaat banget buat antum. Karena kaidah ini sangat berkaitan erat dengan hidup kita sehari-hari. La ibrata bidalalah fi muqabalati tasrih. Dalalah tidak dianggap apabila bertabrakan dengan tasrih. Dalalah itu apa sih? Yang ditunjukkan oleh keadaan atau kebiasaan atau isyarat atau diam atau yang lainnya. Sedangkan tasrih adalah lafaz yang jelas. Kalau ada wanita dipinang orang, dinador sama ikhwan. Setelah itu ditanya sama bapaknya, mau nggak? Diem aja di perempuan. Maka diamnya dia menunjukkan kepada mau biasanya. Kalau perawan. Cuman masalahnya Pak, perawan zaman dulu beda sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu rasa malunya luar biasa. Kalau zaman sekarang, perawan zaman sekarang itu ya terang-terangan aja gitu. Mau ya mau enggak gitu. Iya. Maka akal Islam, saya sedang berbicara tentang dalalah ya. Hanya memberikan contoh saja. Dalalah itu adalah pengambilan kesimpulan dari sebuah keadaan. Dalalah. Dari keadaan, kebiasaan, isyarat, atau diam. Kalau antum ya mengatakan sama teman, antum mau nggak? Terus teman antum begini, ini tuh menunjukkan apa? Mau. Itu dalalah namanya. Isyarat namanya. Kamu mau nggak? Antum bilang begini, dalalah namanya. Tapi kalau dia ngomong, mau. Nah ini namanya tasrih. Ini namanya penegasan dengan ucapan, tasrih. Iya. Sesuatu yang tegas dan jelas itu lebih didahulukan daripada dalalah, kebiasaan. Apabila misalnya ada sebuah kebiasaan dalam hal masalah sesuatu, kemudian ternyata ada kata-kata yang jelas dan tegas bertabrakan dengan kebiasaan tersebut, maka kebiasaan itu tidak digunakan. Ya, contoh. Orang yang mengingkari, dia menjimai istrinya yang ditalak secara roj'i, talak rujuk. Atau ia merujuknya di masa iddah. Lalu ia berkata, aku tidak menjimainya atau aku tidak merujuknya, padahal ia menjimainya. Maka pada waktu itu dalalah syariat lebih didahulukan, di mana anaknya hasil daripada jimanya tersebut dinisbatkan kepada dia apabila telah lewat 6 bulan. Adapun dia mengatakan saya tidak menjimainya, maka pada waktu itu tertolak. Karena melihat keadaan. Ya. Demikian pula Pak, secara kebiasaan dalam masalah muamalah, ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu yang menjadi patokan. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu yang menjadi patokan dalam jual beli, akad jual beli, dalam akad
yang lainnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kalah kalau ternyata ada sudah tasrih, langsung tegas dari ucapan. Ini sebetulnya kaidah ini, Pak, lebih jelas lagi nanti pada kaidah yang ketiga. Kaidah yang terakhir. Al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu jadi apa? Hukum. Adat kebiasaan itu akan jadi apa? Hukum. Iya. Maka ketika itu pada waktu itu akal Islam ketika ada kaidah nanti akan datang bahwa adat kebiasaan tidak berlaku kalau sudah ada tasrih, penegasan. Iya. Tidak berlaku kalau sudah ada tasrih alias apa? Penegasan. Iya. Nah, contoh yang tadi kita sebutkan tadi, orang yang mengingkari dia menjimai istrinya ditalak secara raj'i. Dia mengatakan bahwa saya tidak menjimainya. Maka pada waktu itu, ya, yang menjadi dalalah syariat lebih dahulukan. Bahwasanya dia itu secara dalalah, bahwasanya dia menjimainya pada saat dia sedang di masa iddah. Ya, Allahu a'lam. Ini pengecualian sebetulnya. Tapi akal Islam. Contoh lagi Pak, yang paling sangat jelas ya. Dalam kebiasaan kita, antum misalnya ya, sudah tahu bahwa yang namanya gaji pembantu itu sekian-sekian. Maka namanya gaji itu harus mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Paham tidak Pak? Misal, di masyarakat kita kebiasaan gaji misalnya 2,5 juta. Itu sudah menjadi kebiasaan umum, patokan yang sudah tetap apa namanya ini. Kemudian ketika si pembantu sama majikan ini kerja, nggak ada kesepakatan. Berapa mau digaji? Maka dikembalikan kepada mana? Uruf, kebiasaan. Bahwa kebiasaan gaji itu harus sesuai dengan apa? Uruf yang ada. Kecuali kalau memang sudah terjadi tasrih. Antum berkata, saya kamu gaji 2 juta, mau nggak? Si pembantu mengatakan, ya udah nggak apa-apa. Maka ini tasrih yang tidak sesuai dengan apa? Kebiasaan. Maka yang digunakan pada itu kebiasaan atau tasrih? Tasrih. Paham tidak Pak? Nah ini dia. Yang ke-13. La yunsabu lisakitin qaulun walakin as-sukut fi ma'radil haja ilal bayan. Tidak boleh dinisbatkan suatu perkataan atau pendapat kepada orang yang diam. Akan tetapi diam karena saat dibutuhkan untuk berbicara kepada penjelasan, maka itu sama dengan penjelasan. Iya. Di sini beliau menjelaskan bahwa diam itu ada 2 macam. 1, diam sama sekali secara lahir dan batin. 2, diam karena untuk mensyariatkan. Adapun diam sama sekali bukan dalam rangka memberikan pengaruh syariat dan yang lainnya, maka yang sepertinya tidak boleh dinisbatkan kepadanya. Contoh, apabila seseorang menjual harta orang lain dan orang tersebut atau orang yang pemiliknya melihatnya, namun dia diam saja, apakah itu menunjukkan ridho? Jawab tidak. Iya. Dia melihat barangnya mau dijual orang, lalu tanya, Pak ridho enggak nih? Diem aja. Maka diamnya ini tidak boleh kita pastikan dia ridho. Karena bisa jadi diamnya itu karena bingung. Masih bingung, jual enggak ya, jual enggak ya. Masih ragu ini. Iya. Maka tidak boleh dia berkata, kata Nabi, diam itu menunjukkan iya. Itu khusus perawan Mas. Kalau dilamar sama laki, kalau laki-laki nggak bisa seperti itu. Iya. Kalau ada orang yang merusak harta orang lain di hadapannya sementara pemiliknya diam, apakah berarti dia mengizinkan diamnya itu? Ya tidak.
Karena diamnya itu banyak kemungkinan, bisa jadi dia tidak bisa mengingkari karena yang merusaknya orang yang zalim. Iya. Apabila seseorang mengumpulkan orang-orang saat sakit menuju kematiannya, lalu ia mempersaksikan kepada mereka bahwa ia tidak punya hutang kepada seseorang pun. Sementara ada salah satu orang itu sebenarnya dia pernah mengutangkan kepada orang yang mau meninggal ini, tapi dia diam saja. Apakah berarti dia menunjukkan bahwa dia memaafkan hutangnya? Tentu tidak, belum tentu juga. Bisa jadi diamnya karena melihat keadaan si mayat tersebut atau orang tersebut sedang sakit, takut menyakitinya. Ya. Adapun diam yang kedua, diam dalam rangka mensyariatkan. Setuju misalnya atau tidak. Contoh, diamnya Nabi SAW dari adzan dan iqamah untuk salat Id. Maka Nabi tidak menyuruh Bilal dan tidak menyuruh iqamah. Berarti itu memang tidak disyariatkan. Ya. Sementara Nabi diam ketika ada seorang sahabat makan daging dob. Tidak menyuruh dan tidak melarang. Maka dibawa kepada diamnya ini untuk mensyariatkan boleh. Paham tidak, Pak? Kenapa? Karena yang pertama tadi berhubungan dengan masalah ibadah. Yang kedua tadi yang berhubungan dengan masalah apa? Kebiasaan adat. Ya. Nah ini saudaraku. Kaidah yang ke-14. La ibrata litawahum. Waham tidak dianggap. Nah ini tadi sudah kita bahas. Apa sih waham? Ada yang ingat waham? Waham itu di bawah keraguan. Dugaan yang sangat lemah. Itu waham namanya. Waham adalah kemungkinan yang sangat kecil. Dugaan yang sangat lemah yang tidak berdasarkan kepada bukti. Akan tetapi hanya kemungkinan lemah saja. Bahkan ia di bawah keraguan. Ya, kalau keraguannya ada dua kemungkinan yang sama-sama kuat, namun ini lebih lemah lagi dari keraguan. Maka tidak dianggap. Kalau ada orang, contoh, kalau ada orang yang sholat menghadap ke selain kiblat karena dia tidak berusaha mencarinya, sebatas waham saja. Dia mengira bahwa mungkin ini kiblatnya tanpa ada kesungguhan mencari dulu. Maka sholatnya tidak sah. Kewajiban dia adalah bersungguh-sungguh dulu mencari sampai kepada derajat dugaan yang kuat. Kalau sudah sampai derajat dugaan yang kuat, baru diamalkan. Paham tidak, Pak? Iya. Nah ini akhi, waham. Jadi waham itu nggak boleh diamalin dalam Islam. Karena banyak banget di zaman sekarang terjadi waham, Pak. Orang Indonesia banyak ya kalau baca artikel cuma baca judulnya doang sudah langsung nyimpulin. Itu waham namanya, Pak. Kan kewajiban kita baca dulu sampai selesai kan? Sehingga dari situ kita tahu maksud tujuannya penulis itu apa. Ini enggak, baru baca ini sudah langsung, waduh kurang ajar itu. Langsung bully dan yang lainnya berdasarkan waham. Pas dibaca ternyata enggak begitu. Banyak kayak ginian, Mbak? Banyak banget. Iya.